kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Malam itu bala tentara surga dan para gembala memuji dan memuliakan Allah atas kelahiran juru selamat dunia. Mereka bersukacita menerima berita kelahiran Yesus Kristus, lalu menjumpai bayi Yesus yang lahir itu. Alangkah indahnya pujian yang dikumandangkan malam itu, mewarnai dunia yang kelam dengan terangnya, mengajak dunia merasakan kebahagiaan dikaruniakan Allah melalui putranya yang lahir. Senang Yesus juru selamat datang di Betlehem. 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 Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah malam Natal Yesus Kristus ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang sudah datang dan akan datang kembali, dalam putranya Yesus Kristus, dan yang sedang berkarya di antara kita melalui Roh Kudus. Dengarlah salam yang disampaikan kepada Maria oleh Gabriel, malaikat Tuhan yang memberitakan kabar sukacita kelahiran Yesus Juru Selamat. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam malaikat Tuhan inti menjadi salam sejahtera untuk saudara semua. Amin. Kita masih
Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, dengan penuh kerendahan hati kami Bapa, kami datang kepadamu secara pribadi lepas pribadi. Kami mengakui akan setiap kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Allah Bapa kami di dalam surga. Baik itu kami lakukan secara sengaja ataupun tidak kami sengaja. Baik itu di dalam hati kami yang paling tersembunyi, bahkan di dalam jalan pikiran kami. Bahkan juga Tuhan, ketika kami mewujud nyatakan itu lewat sikap tindak tanduk kami, bahkan melalui tutur kata yang terucap dari mulut kami. Tuhan, kami mengakui bahwa kami sudah banyak melakukan kesalahan, pelanggaran di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, dengan sangat menyesal kami sudah melakukannya itu, dan kami mengakuinya di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan melawan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kasihani kami. Kami orang-orang yang berdosa. Kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Cuma hanya oleh kasih karunia Tuhan, Engkau mengasihani kami. Tuhan, Engkau mau mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu buat kami masing-masing pribadi yang kami terima daripada-Mu. Dan tuntun kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, agar kami tetap terus berbaut kepada-Mu, terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Inilah pengakuan dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Engkau mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Amin. Kita akan masuk di dalam penghayatan Natal. Seberkas sinar menguak tabir kegelapan, Yesus Sang Juru Selamat hadir ke dunia. Harapan bukan hanya harapan, tapi sudah menjadi kenyataan. Yesus Sang Penebus dosa melawan umat yang dicintainya, bukan suatu kebetulan, tetapi kelahirannya karena sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Allah. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat perang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem berkata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Firman yang disampaikan oleh para nabi itu sudah menjadi daging dalam diri seorang bayi mungil yang dilahirkan oleh perawan Maria. Tempat itu begitu sederhana, di sebuah palungan, hanya satu kandang, tetapi itulah kemuliaannya. Mau mati di kayu salib untuk kita. Sekarang apakah jawaban kita atas kasih-Nya? Marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk hidup baru dalam Yesus Kristus, mau menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan memasang lilin-lilin Natal. Sambil lilin menyala, kita mengangkat setiap lilin yang ada di tangan kita masing-masing dan menyanyi Malam Kudus. Kudus,
Terang lilin melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita. Untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang pada malam hari ini kita akan dilayani oleh saudari Anabel Warongan. Dalam persiapan kita angkat kidung pujian Aku Datang dan Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi kita akan berjumpa. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, bersyukur di malam Natal ini Tuhan kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah, untuk memperingati akan kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, Engkau berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan, agar firman-Mu ini bisa tersampaikan bagi setiap kami. Ini yang jadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, bersyukur untuk hari ini kesempatan yang diberikan bagi setiap kita untuk kita kembali datang merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan bersyukur atas perintah Tuhan kita bisa memasuki di malam Natal pada hari ini. Kita bisa memperingati akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita, hingga Ia bisa mengutus anaknya untuk datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Dan mari kita bersama membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lukas 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Jika Bapak Ibu Saudara telah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan saya akan membacakannya dengan Alkitab terjemahan baru yang edisi yang kedua. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kelahiran Yesus.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal yang biasanya kita kenal merupakan hari-hari penantian atau pengharapan, karena juru selamat yang dijanjikan itu akan lahir dan ia akan menjadi juru selamat dunia. Dan kelahiran itu tentu menjadi sukacita besar bagi seluruh dunia yang menantikannya, termasuk juga kita. Kita merayakan akan kelahiran Yesus dengan perayaan Natal yang meriah, hadiah-hadiah Natal dan sebagainya sebagai bentuk rasa sukacita kita akan kelahirannya. Namun saudara, kisah kelahiran Yesus ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang sukacita yang dirasakan oleh kita, tetapi tanpa kita sadari sebenarnya bahwa seringkali kita mengabaikan di balik sukacita akan Natal ini ada berbagai perjuangan. Salah satunya di dalam perikop ini, perjuangan dari orang tua Yesus, Yusuf dan Maria pada saat melahirkan Yesus. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yang pada ayat pertama dikatakan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, saudara, Kaisar Agustus ini merupakan kaisar dari kerajaan Romawi yang besar itu, yang menguasai hampir seluruh dunia pada saat itu. Dan kaisar ini menyuruh semua orang untuk mendaftarkan diri di kota mereka masing-masing. Dan pada saat itu Maria yang sedang mengandung Yesus, dan karena Yusuf itu berasal dari dan merupakan keturunan Daud, maka Yusuf mendaftarkan dirinya di kota yang bernama Bethlehem, yang sangat kita kenal di mana Yesus dilahirkan. Dan di situ Yusuf tidak hanya mendaftarkan dirinya saja, tetapi ia juga mendaftarkan Maria yang pada saat itu masih menjadi tunangannya untuk bersama-sama dengan dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika saya membacakan ayat ini saya jadi teringat ketika saya akan pulang ke sini gitu, Manado. Saya sudah mendapatkan tiket untuk kembali ke sini, dan yang ada di pikiran saya pertama kali ketika tiket sudah beli adalah saya harus mencari tempat duduk yang nyaman untuk saya untuk di pesawat, karena nanti saya akan duduk selama 3 jam lebih. Dan tentunya tempat duduk yang paling nyaman untuk saya duduki adalah di sebelah jendela. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga sama gitu, ingin di tempat duduk di sebelah jendela. Dan ketika sudah waktunya untuk saya check in, saya cepat-cepat mencari barisan tempat yang deretan tiga-tiganya ini masih kosong. Dan saya langsung memilih tempat di sebelah jendela itu sesuai dengan keinginan saya. Dan kemudian kebetulan benar saja setibanya saya di dalam pesawat, saya mendapatkan tempat yang saya inginkan di sebelah jendela, dan juga di deretan tempat duduk itu ternyata hanya 2 orang yang duduk di situ, hanya ada saya dan penumpang yang lainnya. Dan otomatis di tengah-tengah saya dan penumpang itu kosong. Jadi itu menjadi suatu kebetulan bagi saya bisa duduk dengan nyaman gitu, dan menikmati perjalanan selama 3 jam lebih itu. Namun saudara, berbeda dengan yang terjadi pada Maria dan yang Yusuf di sini, yang dimana mereka begitu sulitnya menempuh perjalanan ke Bethlehem. Mereka harus berjuang mencari dan menempuh perjalanan yang sangat panjang itu dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea dan sampai ke Bethlehem. Dan tentu itu bukanlah perjalanan yang singkat untuk mereka bisa tiba di Bethlehem.
Tetapi mereka harus mengalami perjalanan panjang, bahkan dengan situasi yang Maria saat itu sedang mengandung bayi. Nah, Bapak Saudara, jika kita membayangkan bagaimana Maria dan Yusuf ini harus menempuh perjalanan panjang di Bethlehem dan Maria sedang mengandung, mungkin bagi kita, terutama bagi ibu-ibu yang dimana saat mengandung pastinya tidak ingin membuang tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas, maunya istirahat aja di rumah dan ya tidak melakukan berbagai aktivitas berat, dan maunya ya istirahat terus. Dan bahkan ketika mau melahirkan pun kita lebih memilih mencari rumah sakit yang terdekat daripada cari jauh-jauh untuk melahirkan. Namun kembali lagi berbeda dengan yang dialami oleh Maria yang harus menempuh perjalanan panjang saat mengandung. Bahkan pada saat itu tidak ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang, dan hanya unta. Dan itu akan sangat melelahkan sekali jika kita membayangkannya. Namun saudara, oleh karena ketaatan Yusuf juga mereka tetap melakukan perjalanan mereka hingga mereka akhirnya sampai di Bethlehem. Dan sesampainya mereka di Bethlehem, mereka masih juga harus berjuang untuk mencari tempat yang tepat untuk mereka tinggal. Dan karena pada saat itu, saat di dalam perjalanan mereka sampai di Bethlehem, Maria akan melahirkan. Dan ya tentunya kita semua sudah tahu di mana tempat yang akhirnya Yusuf dan Maria menemukan tempat mereka. Karena sudah tidak ada tempat lagi penginapan bagi mereka karena penuhnya Bethlehem pada saat itu, ya mereka menemukan tempat di dalam kandang atau ternak hewan yang disebut dengan palungan. Yang tentu jika dipikirkan oleh kita itu sangat tidak masuk di dalam logika kita. Bagaimana bisa mereka menerima tempat yang seperti itu untuk tinggal dan untuk melahirkan? Bahkan mereka juga harus siap dengan kenyataan bahwa Maria akan melahirkan di kota yang asing. Tidak ada tidak ada sama sekali orang yang ia kenal, dan tidak ada yang dapat membantunya melahirkan selain Yusuf. Dan kembali lagi, jika kita membayangkan di posisi saat itu, kita mungkin akan memilih untuk pergi. Ketika kita ada di posisi saat itu, kita mungkin akan memilih untuk pergi ke kota lain. Kita berusaha mencari cara untuk tidak tinggal di kandang hewan, agar kita bisa mendapatkan tempat yang layak untuk kita, itu manusia. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Mereka menerima tawaran tersebut untuk tinggal di kandang hewan. Dan hal ini juga mungkin atas dasar kepasrahan mereka karena sudah tidak ada tempat lagi untuk mereka tinggal. Nah, Bapak Saudara, inilah yang sebenarnya yang kita lihat, sebagaimana sesuatu yang tragis yang mungkin jarang sekali kita perhatikan. Kita hanya berfokus kepada kesenangan dan kebahagiaannya saja itu akan Natal ini, akan kelahiran Yesus ini. Tetapi terkadang kita juga lupa akan perjuangan dari Yusuf dan Maria untuk melahirkan Yesus. Bahkan mereka tinggal bukanlah di tempat yang bagus, bukanlah tempat yang layak, melainkan di tempat yang bagi kita memandangnya sebagai tempat yang kotor, di tempat yang menjijikan. Kalau kita mungkin membayangkan, kita lihat dapur atau rumah kita berantakan sekali, ya saudara pasti kita akan rasa jijik dengan penampakan itu. Nah, apalagi jika kita membayangkan akan ternak atau kandang hewan ini, tentu akan lebih parah pemandangannya. Tetapi di sini kemudian pada ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Tiba waktunya untuk Maria melahirkan, tetapi mereka menempatkan bayi Yesus ini di dalam palungan. Sudah muncul tentunya di benak kita seperti apa itu wujud palungan itu, yaitu tempat makan para hewan ternak, tempat yang dipenuhi dengan rumput dan jerami dan sebagainya. Nah, saudara, kita bisa melihat inilah tempat sang raja, tempat sang Mesias yang dijanjikan dan dinanti-nantikan itu lahir, yaitu di dalam palungan yang tentu dipandang sebagai tempat yang hina,
dan sangat tidak tepat untuk sang raja lahir. Mau kita cari di mana lagi seorang anak raja, anggota kerajaan yang akan lahir, yang rela dilahirkan di tempat yang seperti itu. Bahkan kita pun yang bukan juga berasal dari anggota kerajaan, kita juga pasti tidak ingin anggota keluarga kita atau anak kita lahir di tempat seperti itu. Tentu kita akan mencari tempat yang terbaik agar anak kita atau anggota keluarga kita bisa lahir. Nah, seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi pagi, yang dimana dikatakan bahwa sang raja sejati ini tidak lahir di rumah sakit yang sangat keren, yang sangat bagus, tetapi bayi Yesus ini, sang raja ini, hanya lahir di dalam palungan yang sangat hina untuk kita pandang. Yesus yang seharusnya lahir di tempat yang terbaik, tetapi berbeda dengan realitanya. Yesus yang adalah anak Allah yang tunggal, yang diutus Allah untuk datang ke dunia ini, harus lahir di tempat tersebut. Dan tentu hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Mengapa Yesus harus lahir di palungan? Apakah hanya karena tidak ada tempat sama sekali bagi Maria dan Yusuf untuk menempatkan Yesus setelah lahir, atau ada alasan yang lainnya? Saudara, memang jika kita melihat situasi pada saat itu, sudah tidak ada tempat sama sekali untuk menempatkan bayi Yesus, dan hanya ada palungan itulah satu-satunya tempat untuk menaruh bayi Yesus itu. Namun sebenarnya jika kita memaknai dengan lebih mendalam akan kelahiran Yesus ini, kita akan menemukan bahwa Yesus ini sebenarnya sudah merelakan dirinya untuk mendapatkan sebuah penderitaan. Hal ini tentu menandakan bahwa penghinaan Yesus sebenarnya tidak dimulai ketika Yesus memulai pelayanannya, tidak dimulai ketika Yesus dihukum mati, disiksa untuk mati di kayu salib, tetapi juga ketika ia dilahirkan. Yesus sudah mendapatkan penghinaan, yaitu melalui tempat yang hina ketika ia lahir. Hal ini yang kemudian menandakan bahwa Yesus telah datang sebenarnya untuk menanggung segala kesulitan manusia, segala dosa dan ketidaklaikan manusia, dan Yesus datang dengan kerendahan dirinya, membiarkan dirinya datang dan hadir pertama kali di dunia dalam tempat yang paling hina, karena sudah tidak ada tempat sama sekali baginya. Bapak Saudara, pada akhirnya kita dapat melihat bagaimana Yesus yang pada awal kedatangannya pun tidak memiliki tempat sama sekali, kecuali tempat yang dianggap sebagai tempat yang hina itu, yaitu palungan, tempat makanan para hewan. Bapak Saudara, ketika saya membaca teks ini berkali-kali, saya kemudian kembali flashback ke belakang. Ketika saya masih kecil dan ketika saya belum terlalu paham akan kisah kelahiran Yesus ini, saya selalu menganggap bahwa Natal hanyalah sekedar merayakan akan kedatangan Kristus dengan sukacita. Kita merayakannya dengan pernak-pernik Natal, kumpul-kumpul, pesta-pesta dan sebagainya. Kita juga sering mungkin mendapatkan tema-tema khotbah yang penuh sukacita. Namun terkadang kita tidak sungguh-sungguh melihat bahwa ada begitu banyak makna Natal yang sebenarnya kita bisa refleksikan. Kemarin waktu acara Natal di kampus saya, acara Natal itu diberikan tema The Hope for the Groaning World, yang artinya harapan bagi dunia yang mengeluh, yang dimana di situ kita diperlihatkan sisi penderitaan yang dialami oleh para ibu-ibu yang ada di Bethlehem, yang dimana bayinya dibunuh karena Herodes tidak mau ada yang mengambil kekuasaannya sebagai raja pada saat itu. Karena Herodes tahu Yesus lahir, dan karena Raja Herodes ini merasa ditipu oleh para orang-orang Majus ini, dan akhirnya membuat Raja Herodes mengambil jalan untuk membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Dan di situ kita bisa melihat sebenarnya ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh para warga yang ada di Bethlehem pada saat itu, karena harus kehilangan anak-anaknya yang masih bayi itu. Dan saat ini juga kita sebenarnya diperlihatkan bagaimana Yesus yang tidak diberikan tempat oleh dunia ketika ia datang,
melainkan ia hanya diberikan tempat yang hina. Dan tentu ini merupakan satu hal yang sangat tragis bagi kita. Ketika kita mungkin saat ini kita mengincar baju baru, kita mengincar barang-barang baru, barang-barang mewah, tetapi Bapak Ibu Saudara, di 2000 tahun yang lalu ada seorang raja yang harus menghadapi kenyataan di mana raja tersebut mendapatkan tempat pertama di dalam dunia yang tidak layak baginya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang seharusnya menjadi respon kita terhadap kisah kelahiran Yesus ini? Kita seharusnya merefleksikan diri kita, apakah kita juga sebenarnya tidak memberikan tempat bagi Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang-orang Bethlehem yang pada saat itu tidak memberikan tempat kepada Maria dan Yusuf karena tempat mereka sudah terisi penuh. Namun itu juga mungkin yang dialami oleh kita saat ini. Kita sering mempersilahkan masuk dan memberikan ruang kepada hal-hal duniawi yang menurut kita itu sangat penting dalam kehidupan kita, daripada kita memberikan ruang, kita memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin saja Yesus sebenarnya belum menjadi yang terutama, belum menjadi yang nomor satu di dalam kehidupan kita, ataupun mungkin tidak sama sekali. Kehidupan kita yang sudah penuh dengan dosa, kejahatan, ataupun berbagai kesenangan duniawi lainnya yang membuat kita lupa bahwa kita seharusnya juga memberikan tempat bagi Yesus. Kecenderungan kita hanyalah memberikan ruang atau tempat bagi Yesus pada saat kita ada maunya aja. Ketika kita dalam pergumulan berat ataupun ada hal-hal yang sangat kita inginkan, baru kita akan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru kita akan mencari Tuhan. Kita akan memberikan ruang bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak ada, kita mungkin akan memilih dan memprioritaskan hal-hal duniawi. Dan saudara, ketika merefleksikan bagian ini, saya juga akhirnya merefleksikan diri saya sendiri, yang mana terkadang saya juga tidak memberikan ruang kepada Yesus untuk hadir di dalam kehidupan saya. Walaupun memang saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat saya, tetapi terkadang ada hal-hal kecil yang tanpa saya sadari sebenarnya membuat saya lupa akan Tuhan. Saya menggeserkan tempat Tuhan di dalam kehidupan saya dan lebih memilih mementingkan kesenangan duniawi untuk masuk di dalam kehidupan saya, dan akhirnya melupakan akan Yesus yang seharusnya menjadi prioritas utama. Dan tentu kita akan menemukan, mungkin saja kita akan menemukan diri kita atau orang-orang Kristen lainnya yang melakukan hal yang serupa, yang tidak atau lupa memberikan ruang khusus, ruang yang terbaik, tempat yang terbaik bagi Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah melalui firman Tuhan ini, melalui kisah kelahiran Yesus ini mengingatkan kita bahwa Yesus sebenarnya hadir di tengah-tengah kerusakan dunia. 2000 tahun yang lalu, sang raja datang dan ditempatkan di tempat yang paling hina, dan di situ ia menjadi terang di tengah-tengah kekotoran palungan tersebut. Sama seperti tujuan dan janji Allah, yaitu ia akan mendatangkan anaknya yang tunggal, itu untuk datang di tengah-tengah kehinaan dosa yang dilakukan manusia di dunia ini, dan disinilah yang jadi penerangnya. Ia datang dan memulihkan dunia ini. Yesus membawa pengharapan baru bagi kita, bagi umatnya yang penuh dengan keputusasaan dalam hidup. Dan ini adalah bentuk kasih Allah yang sebenarnya sangat amat besar bagi setiap kita umatnya. Dan kita pun seharusnya sebagai orang yang percaya, seharusnya kita tidak hanya memikirkan dengan waduh kasihan sekali Tuhan Yesus harus lahir di palungan, kenapa dia harus lahir di palungan. Dan kita tidak hanya menyanyi atau memahami tentang kelahiran Yesus di palungan itu saja dan melupakannya begitu saja. Tetapi seharusnya kita juga berefleksi bahwa Yesus di dalam perjalanannya di dunia ini sebenarnya ia sudah mengalami berbagai penolakan. Ketika Yesus dilahirkan, ia tidak mendapatkan tempat yang layak. Bahkan dalam perjalanan pelayanannya pun ia berkali-kali ditolak, ia diusir. Dan ini terjadi bukan hanya pada zaman dahulu, bukan hanya di 2000
tahun yang lalu saja Yesus ditolak dan tidak memiliki tempat yang terbaik. Malahan dia mendapatkan tempat yang hina ini. Tetapi tanpa kita sadari, kita juga mungkin saat ini tidak pernah tidak memberikan ruang atau tempat yang layak bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen dan kita percaya kepada Tuhan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga mungkin tidak memberikan tempat yang terbaik bagi Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, biarlah di malam Natal ini kita kembali merefleksikan diri kita bahwa apakah saat ini saya sudah memberikan tempat yang terbaik bagi Yesus di dalam kehidupan saya, atau tempat bagi Yesus itu hanyalah diisi oleh kesenangan duniawi saja. Dan biarlah kita dapat memberikan tempat yang terbaik itu bagi Yesus di dalam kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita sebenarnya sudah dipenuhi oleh berbagai kegelapan dosa, tetapi Yesus dengan kerendahan dirinya mau masuk dan datang di dalam kehidupan kita. Ia mau melawat dan memulihkan, serta ia mau menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dan kehinaan manusia karena dosa. Bapak saudara, besok kita akan sama-sama merayakan dan memperingati kelahiran Yesus. Dan kiranya tidak hanya kesenangan duniawi yang kita pikirkan, tetapi marilah kita bersama-sama sungguh-sungguh memaknai akan makna Natal ini, bahwa Yesus datang dan menjadi sebuah harapan bagi dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Dan inilah kesempatan bagi setiap umat manusia, bagi kita yang mungkin belum menerima Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Terimalah dia di tempat yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan bagi kita yang sudah menerima dia di dalam kehidupan kita, jangan lupakan bahwa Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita. Jangan menggeserkan tempat Yesus dengan hal-hal duniawi lainnya. Jadikanlah Yesus yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sangat amat pantas untuk mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, biarlah melalui firman hari ini Tuhan mengingatkan setiap kami di 2000 tahun yang lalu Engkau lahir di tempat yang mungkin terpandang sangat hina. Dan tetapi Tuhan, biarlah kami bukan hanya melihat akan hal itu, tapi kami juga merefleksikan bahwa apakah diri kami sebenarnya sudah menempatkan Engkau di tempat yang terbaik di dalam kehidupan kami atau belum, Tuhan. Dan biarlah kami mau selalu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu memberikan tempat yang terbaik bagi Engkau, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para majus dari timur menempuh perjalanan sejauh ratusan bahkan ribuan kilometer untuk bertemu dengan bayi Yesus. Mereka memberi persembahan terbaik kepada Yesus Kristus. Yang terbaik telah Allah berikan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah yang terbaik yang telah kita berikan kepada Allah kita? Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengangkat kidung pujian Hai Dia Haleluya, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatiku terimalah bersama
bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Lihat ibu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dunia gembiralah Rajamu menebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersorak bersukacita karena kami tahu Engkau datang, Engkau hadir, Engkau melawat kami umat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini bahwa Engkau sudah hadir di dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan di 2000 tahun yang lalu Engkau hadir di tengah-tengah dunia di dalam kehinaan Tuhan, di kandang domba sebagaimana firman Tuhan. Tetapi di tengah kehinaan itu terang Tuhan yang besar dan ajaib datang menerangi setiap dunia ini, bahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau Tuhan dengan kerendahan hati yang mau datang di tengah kami manusia yang berdosa yang tidak layak ini. Tetapi oleh karena cinta-Mu, kasih-Mu, kepedulian-Mu kepada kami, Engkau rela Tuhan datang dari kemuliaan-Mu Tuhan untuk turun di tengah-tengah kehinaan bagi kami manusia yang hina akan dosa-dosa Tuhan, sehingga kami boleh diangkat Tuhan dari kehinaan untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang dibebaskan dari hukuman akan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga biarlah kami Tuhan mengingat pesan firman Tuhan untuk memberikan tempat yang terbaik di hati kami bagi Engkau, menjadi Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Saudari Anabel Warongan yang sudah menjadi berkat bagi kami, untuk dia boleh dipakai Tuhan, maka di dalam studinya dipakai Tuhan, sampai Tuhan boleh menjadi hamba-Mu Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua menikmati Tuhan, menyambut kelahiran-Mu, hati kami terbuka, sukacita terus ada dalam hidup kami, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu menyertai kami, sehingga tambah waktu, tambah hari, kami makin mengasihi Engkau. Tiap-tiap hari Tuhan kami ingat akan Engkau Tuhan dan kasih-Mu, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup kami. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan Tuhan, yang memulihkan, yang bergumul dalam kelemahan tubuh karena usia lanjut, Tuhan beri pengharapan, yang bergumul akan kehidupan suami istri, hubungan suami istri, orang tua dan anak, Tuhan tolong pulihkan, sehingga kami boleh terus ada di dalam sukacita karena Engkau sudah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga, sehingga tidak ada lagi Tuhan Yesus rentang yang memisahkan. Tapi kami boleh menyebut Bapa kami dengan sebutan Bapa Tuhan, karena tidak ada lagi Tuhan yang bisa memisahkan kami dari kasih. Tuhan berkati, pulihkan setiap hubungan yang rusak Tuhan, sehingga boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja kami juga diberkati Tuhan, sehingga boleh menjadi gereja Tuhan yang menyuarakan Injil Kristus, gereja yang menyuarakan kasih Tuhan, dan boleh Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang terhilang, orang-orang tidak dipedulikan, sebagaimana visi misi gereja ini menjadi berkat, menjadi terang. Bangsa dan negara kami pun Tuhan Yesus kami terus membawa di dalam doa, sehingga menjadi bangsa Tuhan Yesus yang merdeka dari keterpurukan, dari kemiskinan, dari ketidaksejahteraan Tuhan. Tuhan yang menolong dari pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat, Presiden Jokowi, bahkan semua jajaran yang ada, sampai di Kota Bitung, di Kelurahan Pateten 2 tempat gereja ini bernaung. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan yang menolong, beri kesejahteraan, kedamaian, ketentraman Tuhan. Di kami menyambut Natal
pada besok hari, bahkan sepanjang minggu, bahkan sampai di tahun 2024 nanti Tuhan, ada keamanan, ketentraman, terlebih khusus di kota Bitung ini Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan dan terus memohon kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami semua sebagai hamba Tuhan, majelis, komisi, kerja pastor yang ada diberkati Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Kami membawa semua ke dalam tangan Tuhan, bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, bersyukur, memohon Tuhan mendengar setiap doa kami, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, yang mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menutup rangkaian ibadah malam Natal hari ini. Sambil berdiri, kita menyanyi Hai Siarkan di Bumi. Berkat akan disampaikan oleh saudari Ella. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai yang sejati melingkupi kita setiap hari. Kiranya sukacita Natal daripada Yesus menetap dalam pikiran dan kehidupan kita. Dan kiranya pengharapan kita kian kokoh dalam menanti kedatangan Yesus sambil terus mengerjakan bagian kita sebagai orang percaya. Amin. Dipersilakan duduk.